Baik Bapak Ibu, kita sampai di akhir sesi elaborasi pemahaman di modul 2.3 ini, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan di sini sudah ada 3 pertanyaan yang akan saya bacakan satu persatu dan langsung saya jawab ya. Pertanyaan pertama, agar seorang coach bisa berpikir kritis dan menemukan solusi permasalahannya, seorang coach harus menuangkan pertanyaan yang berbobot. Yang bisa disebut sebagai pertanyaan berbobot itu yang bagaimana? Bagaimana cara melatih kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot dalam coaching? Bapak Ibu, yang perlu kita pahami di modul ini, tadi kita sudah bahas banyak gitu ya. Jadi, pertanyaan yang berbobot yang dilontarkan oleh coach kepada coach itu yang bagaimana? Pertanyaan berbobot yang dimaksud adalah pertanyaan yang bisa memunculkan pemikiran yang reflektif, kemudian pertanyaan yang bersifat menggali ya, menggali, kemudian membuat si coach itu bisa menemukan solusi atas permasalahan coach itu sendiri gitu. Lalu bentuknya seperti apa pertanyaan yang berbobot itu? Jadi pertanyaan yang berbobot itu pertanyaan yang lahir dari hasil mendengarkan. Nah, coach ini kan keterampilan mendengarkan juga. Dari hasil mendengarkan tersebut, kemudian si coach ini bisa merumuskan sebuah pertanyaan. Itu ya, lahir dari itu. Kemudian poin keduanya adalah pertanyaan tersebut sifatnya terbuka. Maksudnya apa? Pertanyaan terbuka yang memancing jawaban yang terbuka juga dari si coach. Jangan menyampaikan pertanyaan tertutup seperti apakah, sudahkah gitu. Kalau pertanyaannya tertutup kan nanti jawabannya cuma iya, tidak, sudah atau belum gitu. Kemudian poin ketiganya adalah pertanyaan yang berbobot itu adalah pertanyaan yang membuat si coach itu merenung, mengingat-ingat sesuatu yang lampau dan menggali ide pemikiran baru sehingga menemukan solusi gitu. Jadi itu kemudian tadi ada poin bagaimana cara melatih kemampuan buat pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching. Cara melatihnya yaitu dengan cara memperbanyak latihan atau jam terbang. Semakin teman-teman membantu orang lain untuk coaching, proses coaching itu akan teman-teman akan lebih mudah dalam membuat pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi dengan perbanyak latihan dan juga teman-teman bisa melihat orang lain yang sedang melakukan coaching, seorang coach yang sedang melakukan coaching, atau memperbanyak literasi tentang bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Gitu teman-teman. Kemudian kita langsung ke pertanyaan kedua. Bagaimana posisi kita di saat kita melaksanakan atau melakukan observasi, mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Oke, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama tadi observasi ya. Posisi kita gimana? Jadi kita perlu memahami bahwa observasi ini adalah sebuah proses pengamatan yang objektif gitu. Jadi kata kuncinya kita itu kan sebagai pengamat gitu. Kita mengamati sebuah fenomena yang terjadi atau mengamati seseorang atau sebuah kejadian. Kita harus menjadi orang yang objektif. Jadi benar-benar by data. Kita mencatat apa-apa yang terjadi. Misalkan data jumlahnya, perilakunya bagaimana gitu. Jadi posisi kita seperti itu sebagai pengamat yang objektif. Yang kedua tadi adalah sebagai mentoring. Nah, mentoring itu kita sebagai mentor, orang yang kita mentori sebagai mentee. Nah, mentoring itu saya meringkasnya sebagai transfer of knowledge gitu ya. Kita mentransfer pengetahuan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka dan agar mereka bisa mencapai tujuan mereka gitu. Lebih ke situ ya, mengajarkan suatu ilmu atau praktik-praktik begitu. Kemudian konseling itu posisi kita sebagai konselor membantu seseorang menyelesaikan masalahnya. Nah, konselor itu kita harus menjadi pendengar yang empatik dan penuh solusi, dan kita bisa memberikan solusi atas permasalahan si yang konsultasi kepada kita gitu ya. Dan fasilitasi. Nah, fasilitasi ini adalah seperti teman-teman di guru penggerak ini kan ada fasilitator. Nah, posisi fasilitator itu sebagai orang yang menjembatani teman-teman, membantu teman-teman di komunitas guru penggerak untuk mengadakan sebuah diskusi, mengadakan sebuah presentasi. Itu adalah tugasnya fasilitator.
yaitu membantu teman-teman dalam proses pembelajaran gitu ya. Singkatnya begitu. Dan yang training itu adalah proses mengajarkan sebuah keterampilan yang baru. Nah, posisi kita sebagai trainer dan orang lain sebagai trainee. Itu kita melatih misalkan training menjahit atau training ya keterampilan baru. Gitu. Jadi perbedaannya di situ teman-teman, di posisi kita gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah coaching dinyatakan gagal jika coach tidak dapat membantu coach menemukan solusi atas permasalahannya, gitu ya. Jadi sebenarnya ini saya boleh mengatakan sebenarnya tidak ada proses coaching yang gagal gitu ya. Adanya proses coaching yang belum menemukan solusi. Nah, apa penyebabnya coaching tidak kunjung menemukan sebuah kesepakatan solusi? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah si coach itu kurang bisa memberikan pertanyaan berbobot atau kurang terampil dalam memberikan pertanyaan, sehingga si coach tidak kunjung menemukan sebuah solusi gitu. Itulah. Kemudian hal kedua adalah si coach itu cenderung berubah peran, justru tidak menjadi coach, tetapi karena ketidaksabarannya justru memberikan solusi ya, seperti konselor, kadang malah mentor ya, mengajari begitu. Ini berubah peran ya, karena ketidaksabaran dan ketidakterampilan si coach itu, akhirnya apa yang diberikan kepada coach itu tidak tepat dan tidak berhasil gitu ya, gitu. Bahasa ekstrimnya tidak berhasil. Dan hal yang ketiga adalah dalam diri si coach tidak komitmen atas hasil dari proses coaching. Misalnya ini ada keputusan atau hasil dari coaching hari ini, si coach akan menerapkan budaya positif gitu. Tetapi coach tidak menerapkan, akhirnya ya tidak akan pernah bisa terlaksana. Kira-kira 3 itu ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat gitu.